membuat member controller kemudian model. Tadi sampai modelnya. Di member model diberi penjelasan, diberi keterangan, label ditambahi soft delete. Nantinya untuk soft delete itu di sini ada yang kelupaan di member itu juga sama. Ini ada tambahan soft delete. Jadi ada tambahan ini. Bedanya apa? Soft delete itu yang pernah saya ceritakan delete secara banci. Istilahnya sebenarnya dia posisinya hanya update aja. Ketika dikasih soft delete gini, itu nanti fieldnya selain created add sama updated add itu ada tambahan lagi deleted add. Jadi nanti untuk pembelajaran lebih enak pakai ada soft delete-nya. Apakah nanti pengen di delete beneran bisa? Nanti ada panune lagi. Oke, yang selanjutnya kalau kita lihat tampilannya pasti masih tampilan masih seperti ini. Karena apa? Kita cek dulu di webnya, di web.php itu masih return get-nya itu adalah return view welcome. Nanti kita buat bukan return view tetapi returnnya adalah saya juga nggak begitu hafal. Ini resource-nya kita buat, dibiasakan pakai resource. Kita pakai member, posisinya dia member. Kemudian bisa pakai S saja members. Ini controllernya dikondisikan pakai member controller. Nah, ini kalau sekalian dicek ketika kalian add-on-nya itu masih belum otomatis, biasanya harus ngetik manual. Tapi kalau sudah otomatis ketika klik enter, nanti di sini sudah membuat untuk use-nya. Oke, yang pertama seperti ini untuk roots-nya. Ini kebetulan kita arahkan di members terlebih dahulu. Atau ya di ini ketika kita jalankan nanti hilang, nggak ada apa-apanya. Oke, enggak masalah. Untuk roots-nya pertama itu, selanjutnya kita cek lagi untuk di start bootstrap. Nah, ini kan ada CSS, kemudian IMG, ada folder JS, ada folder SCSS, ada folder vendor. Folder-foldernya ini, saya ulangi, folder-foldernya ini di copy, ditaruh di folder resource. Nah, ini di resource kita buat folder lagi, nama misal asset, pakai S, kita paste di sini. Oke, paste nggak bisa, berarti kita dari folder manual di folder project kalian, di htdoc kalian. Nah, ini cari yang resource. Public dulu, public. Oh alah, saya keliru file.
sorry di public ya Cah, di public buat folder aset. Karena nggak bisa, berarti kita buka dulu di sini di public. Nah ini folder aset kita paste. Saya ulangi, yang tadi di foldernya di folder Start Bootstrap tadi itu foldernya mulai CSS, IMG, JS, SCSS, vendor dan seterusnya. Ini ditaruh di di folder public. Jadi di folder public sekali lagi laundry public membuat folder aset baru dipaste di situ. Kemudian kita kembali ke roots-nya lagi. Keliru. Oh, benar keliru. Di sini ini root. Nah, ini saya kita controllernya itu kita ikutkan di bentar, ini kurang titik koma. Nah, kita buat controller baru. Ya. Kita buat home controller. Nah, ini kita buat function public function index return view misal di sini A. Ini view-nya di views, kita cek dulu welcome, kita buat folder di views. Ini admin. Kita buat folder buat file index.blade.php. Nah, ini sudah di index.blade.php. Isinya apa? Isinya itu adalah kita balik lagi di Start Bootstrap tadi. Nah, di Start Bootstrap pilih yang indeks HTML. Indeks HTML itu seperti ini. Nah, ini kayak apa? Ini di open aja. Di yang tadi yang di seperti ini, klik kanan, view Pegasus, kalian Ctrl A, Ctrl C,
kemudian paste di indeks tadi, di indeks blade tadi. Ini kita simpan. Kemudian yang tadi home controller itu kita arahkan ini ke tadi di folder admin /index. Kita cek webnya. Nah ini sudah. Kita lihat hasilnya 8.000. Kita refresh. Nah, login controller does not exist. Ini bukan login tetapi home controller. Nah, ini sudah seperti ini. Key error tidak muncul, ini belum diarahkan. Jadi yang diarahkan adalah dengan di admin index tadi. Ini ditambahi. Ini ada tambahan Oke, aset kita refresh. Aset kita tambahi aset. Kemudian di sini ada petik 1. Ini yang vendor CSS. Public. Oh, ini saya tipu, S-nya kebanyakan 1. Ya harusnya 2 aset itu. Nah, ini sudah kita refresh. Yang JS-nya di bawah sendiri. Nah, kayak ini juga dikasihkan sama di aset petik 1. Ini vendor, ini di-cut, ditambahi aset paste. Ini juga di-cut lagi aset
aset yang ini itu tanpa S, tetapi yang satunya itu pakai S. Aset 1 kali S. Ini masih sama, di-cut lagi. Aset petik 1, aset S, paste. Ini juga sama, aset. Perbedaannya sebenarnya kalau langsung seperti ini itu enggak ada masalah, enggak error. Cuma nantinya ketika kalian ada misal di pemrograman itu ada HTTPS ataupun HTTP, itu nanti akan error. Jadi untuk membedakan itu harus pakai ada function assets. Oke, kita coba refresh. Apakah sudah bisa? Nah, ini sudah bisa. Jadi ini sudah jadi di Laravelnya, tetapi harusnya dipecah. Ini nanti ada dipecah lagi untuk beberapa ini. Tapi sementara untuk yang video yang kedua, ya sampai sini aja. Mecahnya nanti di video ketiga. Oh ya, di ini. Ini sementara seperti itu. Jadi langkahnya bisa dilihat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.